Cutthroats who prove. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus War of the Damned 2013 episode 1. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah, sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip. Mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya peperangan besar-besaran antara Spartacus dan para rombongannya melawan para pasukan Romawi di bawah komando dari Cosinius dan Furius. Diperlihatkan juga mayat-mayat yang berserakan akibat peperangan itu. Dan akhirnya, peperangan itu pun dimenangkan oleh Spartacus dan para rombongannya. Tapi sayangnya, di sini pimpinan dari pasukan Romawi tersebut, yaitu Cosinius dan Furius, mereka telah berhasil melarikan diri dari Spartacus dan para rombongannya. Retreat! And Furious against it from Grove. Broadseers again. Setelah itu, diperlihatkan Cosinius dan Furius, yang tengah mandi bersama, dengan ditemani para pelayan wanita mereka masing-masing. Di tempat itu juga, diperlihatkan Metellus sang magistrat, yang sedang berbincang-bincang dengan mereka berdua. Cosinius dan Furius mengatakan pada Metellus, bahwa mereka telah kewalahan menghadapi Spartacus dan para rombongannya. Apalagi, dengan bertambahnya pasukan dari Spartacus, semenjak ia dan kawan-kawannya telah berhasil membebaskan para budak pekerja di penambangan Lucania. Mereka berdua pun khawatir, jika Spartacus dan para rombongannya, dalam waktu dekat akan menyerang mereka, jika tidak secepatnya ada bantuan pasukan tentara dari Roma. Akhirnya, Metellus pun mengatakan pada mereka berdua, jika ia akan pergi ke Roma, untuk membujuk Crassus, agar supaya bisa memberikan bantuan pasukan tentara, untuk Cosinius dan Furius. Oh, that curse. And never is rebellion. Lalu, diperlihatkan Spartacus yang berada dalam tenda di markasnya. Tak lama kemudian, Agron dan Crixus datang menghampirinya, sembari melaporkan pada Spartacus, jika senjata dan kuda hasil rampasan dari para pasukan Romawi, telah mereka kumpulkan,
dari hasil kemenangan mereka dalam peperangan yang kemarin. Lalu, Spartacus mengatakan pada Agron dan Crixus, jika ia ingin mendengarkan laporan dari Gannicus juga, selain dari mereka berdua. Lalu Agron mengatakan, jika Gannicus pasti lebih sibuk merayakan kemenangannya, dengan minuman dan para teman wanitanya. With each numbers, grind us beneath heel. Scene berpindah ke Roma. Di sini, diperlihatkan Crassus yang tengah berlatih pedang bersama Hilarus sang pelatih, dengan disaksikan langsung oleh sang anak, yaitu Tiberius. Terlihat Crassus yang sedikit lengah saat berlatih pedang, sehingga dia pun sedikit tergores di lengan sebelah kanannya, oleh Hilarus sang pelatih. Dan karena merasa bersalah, Hilarus pun lantas meminta maaf kepada sang majikan, yaitu Crassus. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Metellus yang datang menemui Crassus. Metellus mengatakan pada Crassus, jika Cosinius dan Furius meminta bantuan 10.000 pasukan tentara kepadanya. Dan akhirnya, Crassus pun menyanggupi permintaan dari Metellus tersebut, meskipun sang anak Tiberius terlihat tidak setuju dengan keputusan sang ayah untuk membantu Cosinius dan Furius. Akhirnya, Metellus pun beranjak pergi untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Cosinius dan Furius. No. Very least. There's Pompey. Time for words has ended. Dan di sisi lain, terlihat Gannicus yang tengah bermabuk-mabukan, sembari bersenda gurau dengan dua orang temannya. Tak lama kemudian, mereka didatangi oleh 3 orang wanita, yang berniat untuk melayani dan bercinta dengan Gannicus. Akhirnya, Gannicus pun menyuruh kedua teman laki-lakinya itu untuk keluar dari tenda. Gannicus pun bercinta di dalam tenda, dengan ketiga wanita tersebut. Dan di saat yang bersamaan, terlihat juga Agron dan Nasir, yang juga sedang melakukan hubungan sejenis antara mereka berdua. The contrary little Syrian slave boy lives. Setelah itu, terlihat Gannicus yang sedang menghampiri Spartacus, sembari ia masih terlihat membawa minuman di tangannya. Di sini, Spartacus mengatakan pada Gannicus, untuk supaya selalu melaporkan padanya, tentang apa yang telah terjadi, setelah mereka melakukan peperangan dengan para pasukan Romawi. Lalu, Spartacus dan Gannicus pun berbincang-bincang di dalam tenda itu, yang intinya mereka membahas tentang tujuan ke depan, untuk menumpas habis semua petinggi-petinggi Romawi dan para pasukannya. I am as many. Now is that to find. Who saw us? I stood as empty. Until when freedom was gained, not denied me. You seek them and... Dan setelah perbincangan mereka selesai, Gannicus pun beranjak pergi meninggalkan Spartacus. Wine. Fight when called upon. Glad. Setelah itu, diperlihatkan Crassus yang tengah berada di ruang kerjanya, bersama sang anak Tiberius. Tak lama kemudian, Tiberius keluar. Dan di waktu yang bersamaan, Publius anak kedua dari Crassus dan sang istri, mereka juga menemuinya di ruangan tersebut. Di sini, rupanya sang istri mengusulkan pada Crassus, jika seharusnya Tiberius anak pertamanya, ia sudah layak untuk mengemban jabatan yang lebih tinggi. Namun, Crassus masih merasa, jika Tiberius masih belum mampu untuk menempati jabatan yang diinginkan sang istri. Dan sang istri pun lantas keluar meninggalkan Crassus. Setelah itu, terlihat Tiberius yang tengah berbincang-bincang dengan Sabinus, yang merupakan sahabatnya dari kecil. Sabinus. Dan di waktu yang bersamaan, sang ibu menghampiri Tiberius, dan berpesan padanya, agar ia membuktikan pada ayahnya, jika ia adalah putra yang bisa diandalkan. Di sisi lain, terlihat Nasir, yang tengah melatih bermain pedang, kepada para budak yang baru bergabung, dengan rombongan Spartacus. Akan tetapi, di sini Spartacus melihat, jika ada 2 orang, yang gerak-geriknya mencurigakan. Enthusiastic.
Dan setelah orang itu beranjak pergi, Spartacus pun diam-diam membuntutinya. Dan setelah Spartacus membuntuti orang tersebut, ternyata di dalam sebuah tenda, Spartacus mendapati salah seorang budak yang bernama Diotimos, yang sedang membagi-bagikan daging kuda, yang tengah disembelihnya, kepada para budak yang lain. Melihat hal itu, Spartacus pun lantas menegurnya. Namun, Diotimos pun menjawab, jika kuda yang telah ia sembelih, adalah kuda yang sudah sakit-sakitan dan hendak meninggal. Ia tidak izin kepada Spartacus, karena ia merasa, jika Spartacus selalu sibuk, untuk mengurusi hal-hal kecil seperti ini. Dan ternyata, Diotimos masih belum sadar, jika yang ada di hadapannya adalah sosok dari Spartacus. Dan ia baru tersadar, saat Crixus menghampirinya, sembari memanggil untuk melaporkan padanya, jika para pasukan Romawi telah menyelinap dari arah utara, untuk mendekati markas mereka. Setelah itu, terlihat Nivea yang berpura-pura menggali tanah. Tak lama kemudian, terlihat beberapa pasukan Romawi berkuda, yang datang menghampiri Nivea. Dan setelah salah satu dari pasukan itu mendekat, Nivea pun langsung menusuk dengan pedangnya, yang disusul dengan keluarnya Spartacus dan rekan-rekan yang lain. Dan akhirnya, terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat Spartacus dan yang lain terlihat sudah menghabisi semua pasukan Romawi itu, ternyata di sini masih terlihat satu pasukan yang hendak melarikan diri, dengan menaiki kudanya. Akan tetapi, dia gagal untuk lari dari situ, karena ia telah tertusuk tombak, yang telah dilemparkan Spartacus padanya, dari arah kejauhan. Dan di saat yang bersamaan, Nivea menemukan sebuah surat, dari salah satu pasukan Romawi yang telah tewas. Dan setelah Spartacus membaca isi surat tersebut, ternyata di situ tertulis sebuah pesan, yang intinya adalah, jika Crassus akan mengirimkan 10.000 jumlah bantuan pasukan, kepada Cosinius dan Furius. Dan tak menunggu lama, Spartacus pun lalu mengumpulkan rekan-rekannya di dalam tenda, guna menyusun strategi baru, untuk menghadapi para pasukan Romawi, yang jumlahnya tidaklah sedikit. Dan akhirnya, Spartacus pun mengajak Crixus dan Gannicus untuk bergerak. Sementara, Agron diperintahkan untuk tetap berada di markas, guna menggantikan posisi Spartacus, untuk sementara waktu, selama dia pergi. Stay within reasonable distance of the men protection. Then we unnoticed. A few against me. You to lead him. Setelah itu, diperlihatkan Crixus yang tengah berpamitan pada Nivea kekasihnya, jika ia akan pergi untuk menghadapi para pasukan Romawi. Semula, terlihat Nivea yang marah dan keberatan, karena ia mengkhawatirkan akan keselamatan Crixus kekasihnya. Namun setelah diberikan banyak penjelasan oleh Crixus, Nivea pun akhirnya bisa mengerti, dan lantas mereka berdua pun bermantap-mantap ria. Di sisi lain, terlihat Crassus yang tengah berada di arena berlatih pedang, bersama Hilarus sang pelatih. Namun, terlihat sang anak yaitu Tiberius, yang terdengar banyak bicara, sembari meremehkan Hilarus, yang notabene adalah seorang budak. Dan mendengar itu semua, Crassus pun akhirnya menyuruh sang anak, untuk membuktikan semua ucapannya itu, dengan mencoba bertarung melawan Hilarus. And prove belief. Well, you've been well trained. Dan alhasil, Tiberius pun akhirnya dapat dikalahkan oleh Hilarus, dengan hidung yang berlumuran darah. As they top. Di sisi lain, terlihat Spartacus, Gannicus, dan Crixus, yang secara diam-diam menyerang markas Cosinius dan Furius. Dan karena jumlah pasukan di camp musuh berjumlah terlalu banyak, maka Spartacus pun mengatakan pada Gannicus dan Crixus untuk menunggu sejenak, agar jumlah pasukan itu menyusut terlebih dahulu, dan barulah mulai bergerak. Lalu, Cosinius memerintahkan sebagian dari pasukannya untuk bersiap, guna menyerang ke markas Spartacus. Akan tetapi, dia tidak menyadari, jika Spartacus, Gannicus, dan Crixus,
telah mengintai di markas mereka, dan telah bersiap untuk menyerang sewaktu-waktu. Ourselves. Di sisi lain, terlihat Tiberius yang masih menggerutu kepada pelayan wanitanya, sembari membasuh luka di wajahnya. Dia merasa kesal, karena telah merasa dipermalukan dan diremehkan oleh sang ayah, di hadapan para bawahannya. Terlihat juga, Crassus yang masih berlatih pedang bersama Hilarus. Namun, di sini Crassus terlihat marah kepada Hilarus, karena dia merasa, jika selama ini Hilarus hanyalah berpura-pura, saat berlatih pedang bersamanya. Crassus pun merasa, jika kehebatannya diremehkan oleh Hilarus, yang notabene hanyalah seorang budak dan gladiator. Akhirnya, Crassus pun lantas menantang Hilarus, untuk bertarung sungguhan, dengan menggunakan pedang, dengan imbalan sejumlah uang, jika dia bisa menang melawannya. Akhirnya dengan berat hati, Hilarus pun lantas menerima tantangan dari tuannya itu. Di sini, mereka berdua pun bertarung dengan sebilah pedang, yang sudah berada di tangan mereka masing-masing. Try. Bear witness. Some denarii. You cannot be serious. Lantas, terlihat Crassus yang hampir dikalahkan oleh Hilarus. Akan tetapi, di satu kesempatan, akhirnya Crassus dapat melumpuhkan dan mengalahkan Hilarus, dengan satu tusukan pedang di bagian perut. Dan dengan sedikit menyesal, Crassus pun memeluk Hilarus yang tengah sekarat itu, sembari mengatakan, jika uang yang ia janjikan padanya, akan dipergunakan untuk membangun monumen, sebagai tanda pengenal, akan jasa-jasa Hilarus padanya selama ini. Dan akhirnya, Hilarus pun mati di pangkuan tuannya, yaitu Crassus. Di waktu yang bersamaan, terlihat juga Spartacus, Gannicus, dan Crixus, yang mulai bergerak untuk menyerang markas Cosinius dan Furius, dengan menghabisi para pasukannya satu persatu. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun masuk ke dalam. Why did such attack? See Spartacus whisper. Dan di sini, Spartacus pun akhirnya berhasil menodongkan kedua pedangnya ke leher Cosinius dan Furius. Dan tanpa banyak kata, Spartacus pun lantas memenggal leher Cosinius dan Furius, hingga terpisah dengan tubuhnya, yang terlihat tercebur ke dalam kolam, yang berada tepat di belakang mereka berdua. Dan Spartacus pun lantas memerintahkan Gannicus dan Crixus, untuk membawa penggalan kepala dari mereka berdua. News of calamity does not. Setelah itu, terlihat Metellus yang melaporkan pada Crassus, jika Cosinius dan Furius telah tewas di tangan Spartacus. Metellus juga mengatakan pada Crassus, jika komando berikutnya untuk menumpas Spartacus dan para rombongannya, kini sepenuhnya berada di bawah perintah Crassus. Along with the title of Imperator. No one. How did you know Sparta? Di akhir cerita, diperlihatkan Agron yang mengatakan pada Spartacus, jika Mummius dan para pasukan Romawi yang masih tersisa, saat ini sedang menuju ke barat. Dan dengan terpenggalnya kepala kedua pimpinan mereka, yaitu Cosinius dan Furius, maka telah melunturkan semangat para pasukan Romawi tersebut. Lantas, terdengar Crixus yang langsung menyahuti perkataan dari Agron, dan ia pun menyarankan kepada Spartacus, untuk mengejar dan menghabisi mereka semua. Tapi, Spartacus justru memerintahkan, untuk menghindar sementara waktu dari Crassus. Dan Gannicus yang tidak tahu maksud dari Spartacus itu, ia pun hanya terlihat mentertawakannya. Karena, tidak biasanya seorang Spartacus akan menghindar dari musuh. Namun di sini, rupanya Spartacus hanya mengantisipasi musim dingin yang akan segera tiba.
Spartacus mengkhawatirkan akan terjadinya kedinginan dan kelaparan yang akan menimpa seluruh pasukannya. Maka menurut Spartacus, mereka semua saat ini butuh persediaan makanan dan tempat perlindungan hingga musim semi datang kembali. Dan akhirnya, Spartacus mengatakan kepada rekan-rekannya itu, jika ia mempunyai rencana untuk mengambil alih sebuah kota di Roma, yang nantinya akan dijadikan markas dan tempat perlindungan untuk dia dan seluruh rombongannya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.